Kita sampai ke target yang berikutnya ini, Mas. Iya, Di ini saya lagi rumahnya Ardan. rumahnya Ardan ya. Ardan, Itu oke. santri apa? Santri Putra. Santri Putra ya. Nah, ini sudah sampai di sini. di sini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ini dengan bapaknya Ardan. Iya. Oh ya. Bukan ini kan Ardannya. Oh, Iya, iya. Bapak. Nggih. Ini Bapak lagi ada kegiatan apa? Boten? Saya nggak ada. Oh, lagi nggak ada. Ya, ya. Dekat sini sama. Oh iya, iya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Ya. Ardan. Walah, ini Ini Ardannya. ya biar bentar. Oke. Ya. Dan sehat. Alhamdulillah. Bapak, beneran? Pak, wah niki terima kasih sekali Pak. Bapak sudah ada pas ada di rumah, sudah disempatkan apa namanya menerima kami. Iya. Nah kami ini ceritanya dari tim medianya Pondok Rumah Tahfiz Yang Bisa. Oh iya. Nah ini misi pertama silaturahim, yang kedua kami itu pengen tahu gitu Bapak ketika menitipkan Ardan ini di Pondok Yang Bisa, apa yang Bapak harapkan kepada Ardan kira-kira hasilnya apa gitu? Intinya gini aja Mas. Saya ini pinginnya anak saya ini jadi penghafal Quran dan anak yang soleh gitu saja intinya. Simpelnya di situ ya Pak ya. Iya ya. Nah selama Ardan di pondok sudah berapa tahun Pak? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Selama 3 tahun tuh apa yang Bapak sudah rasakan perubahannya atau apa yang sudah Ardan bisa kuasai lah namanya gitu? Oh ya. Ya Bapak rasakan yang Bapak lihat ini. Banyak sekali Mas. Terutama ini tadinya kan kalau baca Al-Quran kurang lancar gitu ya. Iya. Alhamdulillah setelah masuk sana alhamdulillah sudah perkembangannya sangat bagus gitu ya. Berarti mulai dari kualitas dan kuantitasnya itu terdapat gitu. Sudah dapat. Iya. Tadinya kan maaf ya, saya kan nggak bisa ngajari, berangkatnya kan dari nol. Ya, ini setelah masuk sana alhamdulillah sudah bagus gitu. Kalau dari sisi akhlak mungkin Pak, itu kan dari tadi bacaan Quran, Iya. gitu. Kalau dari soal akhlaknya, dari bagaimana dia itu ada nggak? Bapak Kalau lihat. dari segi akhlaknya ya, misalnya kalau pas liburan gitu ya, di rumah sudah batu-batu Alhamdulillah. Baru apa? ini kan cuci piring. Oh. Yang cuci di sini tak? Terus ini Pak, yang kami pengen tahu juga selama di Ya Bisa kan, anu ya Pak ya, tidak ada SPP ya Pak ya? Nggak ada. Tidak ada SPP. Kira-kira apa yang Bapak rasakan manfaat ketika tidak ada SPP itu Pak? Wah, banyak sekali Mas bagi saya, khususnya untuk saya pribadi ya. Iya. Saya kan istilahnya di sini agak mohon maaf kurang mampu gitu ya Pak. Saya masukkan ke sana itu merasa sangat apa ya, untuk tidak kayak SPP kan nggak ada ya. Saya alhamdulillah sekali. Merasa dimudahkan oleh Pak. Ya, Kalau boleh tahu Bapak hari-hari bekerja apa Pak? saya kerja buruh bangunan Pak. Tadinya saya petani tembakau, Iya. tapi berhenti. Terus saya kerja bangunan. Malah pun Pak. Kalau sekarang proyek gimana? Terus sekarang kan tadinya di Ngerjo, untuk sekarang saya garap di sini tetangga. Kalau Ardan itu ada kakak adiknya atau? Ada kakaknya, ada sudah kerja alhamdulillah. Kerja. Adiknya mau masuk ke sana tahun ini insya Allah. Ya bisa juga. Ya, Kalau dia bisa kan juga selain SPP kan juga makan segala macam sudah ditanggung di pondok ya Pak ya? Iya, iya. Artinya kan ketika Bapak menitipkan itu memang 100% udah titip gitu ya Pak ya? Iya, iya. Sudah tidak ada lagi yang harus Bapak sertakan uang apa gitu ya Pak ya? nggak ada. Nggak ada ya. Terus harapannya ke depan terhadap
pola seperti itu gimana menurut Bapak? Saya harapan saya pola seperti itu tetap masih jalan ya, karena bagi kami orang tua yang kurang itu ya, sangat terbantu sekali untuk program seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua donatur dan semua ustadz dan ustadzah yang selama ini istilahnya berkecimpung di Yarusa. Saya nggak bisa balas apa-apa, cuma berdoa semoga selalu diberi kekuatan, kesehatan, dilancarkan segala amal usahanya. Amin. Kedepannya semoga lebih baik. Ya itu, ini si Ardan juga kan sudah dengar Bapak bilang apa ya. Artinya kamu juga harus sungguh-sungguh. Jangan sampai apa yang diharapkan Bapak, apa yang sudah diberikan melalui Ya Bisa itu menjadi sia-sia gitu kan. Iya. Harapannya memang apa yang menjadi harapan kita semua terwujud gitu. Terus kamu sendiri gimana Dan untuk keinginan kamu ke depan setelah ini gitu? Ada nggak? Menjadi berarti pengen berubah ya Dan ya. Berarti besok tanggal berapa masuk? Tanggal 20 masuk, berarti pengen lebih rajin lagi belajarnya, pengen lebih giat lagi menghafalnya, pengen lebih disiplin lagi setorannya gitu ya. Dan insya Allah nanti banyak doa yang apa namanya, doa buat Mas Ardan ini, harapan ke depan gitu kan Pak? Iya, iya. Ya kayak gitu dulu ya Mas, silaturahmi kita. Nanti insya Allah disambung lagi. Terus Bapak sering ke pondok untuk jenguk Ardan atau gimana? Saya tiap bulan ke sana. Tiap bulan. Ya. Bahkan nggak tentu. Kadang kalau saya pas lewat itu mampir juga ke sana. Wong itu sewaktu-waktu bisa dikunjungi nggak? Iya. Ada harus hari apa gitu ya Mas ya? Iya. Iya. Kalau Ardan selain belajar, selain apa namanya setoran atau apa, aktivitas lainnya ada nggak sih? Iya Bisa itu kan Life ada skill-nya juga life skill gitu, terus entrepreneur ya. Kalau sudah ada itu apa tropical garden itu kan, jadi dilatih bagaimana santri itu entrepreneur, bisa mandiri. Harapannya kelak nanti ketika sudah terjun di masyarakat bisa mandiri gitu. Gitu ya. Nanti Ardan juga bisa banyak belajar keterampilan di sana selain ngaji, selain yang utamanya gitu. Ya udah, cukup itu kayaknya Bapak silaturahmi kami, insya Allah sudah apa yang kami harapkan dan kami tujukan insya Allah sudah kami dapatkan. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak, ini sepertinya kami ingin mohon pamit. Ya Pak, kami pamit dulu. Nanti insya Allah kapan waktu disambung kembali. Nanti Bapak juga bisa pas lagi ke pondok kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol sama Ustadz Heri. Loh tadi kan sudah duduk ngobrolnya. Gitu Pak ya. Oke, sehat-sehat selalu Pak. Salam buat Ustadz Heri dan Ustadz. Insya Allah nanti kami sampaikan. Ya, semangat. Kamu udah muda kok masih sudah ubanan kan? Sudah Pak. Ya. Oke, bareng Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah ada di dekat-dekatnya rumah Ilham ini Mas. Iya. Naik kita ke sana. Mudah-mudahan juga orang tuanya juga lagi di rumah. Daerah mana ini Pak rumahnya? Ini daerah sini. Oh ini. Ya, jadi ini kalau lagi pagi melihat ke arah Temanggung, arah kota ya kelihatan seperti negeri di atas awan. Jadi penasaran nggak sih Pak yang di bawah lagi pada ngapain? Ya macam-macam, ada yang lagi WA-an, ada yang lagi. Nah ini udah ketemu rumahnya. Salam
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Bapak. alhamdulillah lagi di rumah. Ini Ilham sama kakaknya. Loh, kok kayak kakak beradik? Beda tipis. Nih, saya Chris tambah ya. Wah, ini lagi senggang di rumah atau memang disenggang-senggangin? Lagi senggang. Alhamdulillah. Kami mau silaturahmi, boleh Pak? Boleh. Alhamdulillah. Langsung kita ke dalam lagi Pak. Ya. Apa di mana ngobrolnya? Di dalam Oh, aja. di dalam. Ya, ya. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah Bapak ngambil di rumah ya Pak ya. Ya, Biasa apa aktivitas sehari-hari? tani, Petani. Lagi sekarang lagi nanam apa? tembakau. Tembakau ya. Di daerah dekat sini aja di Ya. rumah. Oh, punya sendiri apa? Sendiri. Punya sendiri. Berapa hektar Pak? Nah, berapa ya? Seperempat hektar. Seberapa hektar. Terus sok dibantu kalau Ilham Ya, lagi aduh. Silaturahim ini Pak dari pondok kami juga dapat amanah untuk mendatangi kira-kira Yang siapa wali santri bagaimana di rumah santri ketika libur begini gitu kan. Terus kami juga pengen tahu apa sih aktivitas keluarga Ilham. Kebetulan yang kami datangi sekarang Ilham. Terus bisa jadi nanti hari-hari berikutnya kita ke teman-temannya Ilham yang lain gitu. Jadi kalau menurut Bapak Pak, ketika Bapak menitipkan Ilham di Yabisa, apa yang Bapak inginkan? Ya, semoga saja anak saya mempunyai apa ya, Masa depan. masa depan yang baik gitu ya. Kan kalau cuma masa depan kan di sekolah lain bisa Pak. Maksudnya kan ini agama apa-apa, mungkin Bapak ada tujuan yang khusus gitu. Bisa hafal-hafal Al-Quran gitu. Oh gitu. Sudah hafal sekarang berapa? Terus totalnya sampai juz berapa? Sampai awal juz 4. Awal juz 4. Awal juz 4. Sudah berapa tahun Ilham di Ya, pondok? Sekitar 5. 5. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu biasanya apa Iya. tuh Mas? Kalau sudah yang normalnya, emang juz 4 gitu? Enggak. Jadi kalau fokus menghafal kalau di bisa yang putra terutama nggih, itu kan di samping menghafal juga banyak ekstra yang ditambahkan di situ. Jadi kegiatan non anunya ya, akademisnya ya. iya, kegiatan di luar menghafal itu ternyata juga memakan waktu yang enggak sedikit, dan itu juga ketika kondisi anak udah capek buat menghafal itu kurang optimal. Oh, Jadi tapi kan memang tujuannya kan imbang lah ya. Jadi hafalannya tetap dapat, tapi keterampilan juga terasa. Gitu iya. ya. Iya. Pak, kalau yang Bapak lihat Pak selama 5 tahun Ilham di pondok, perubahan apa yang sudah terjadi ini? Ya, alhamdulillah anak saya yang memang rasanya memang apa ya? Apa Pak? Ayo Pak. Dulu kan sebelum di pondok itu seperti apa? Nah terus 5 tahun di pondok menjadi seperti apa? Kan mungkin Bapak bisa rasakan apa perbedaannya? Ya memang gimana ini memang tambah baik gitulah. Tambah baik. Dengan manut satya sepuh ya. itu Kalau Kalau saya di sangat ini pada di pondok agen kok masih gampang ya. Manut kalau dia sepuh ibu. Alhamdulillah ya. Itu kalau pas libur pulang terus bantu-bantu di rumah gitu Pak ya. Teng Tegalan gitu. ke ladang juga, bantu ke ladang. Bisa Pak? Ya, mungkin mendeti cabai ini. Oh, mate cabai. Iya, mate Oh, cabai. Bapak jadi ada tanamannya selain Ada Bapak sampingannya, cabai. gitu. Cabai ya Pak ya. Terus kalau di pondok itu Bapak selama ini membayar SPP? Ya, tiap bulan itu ngisi ngeten. Oh, ngisi aja. Jadi tidak ada patokan berapa Enggak. gitu ya. Iya. Oh, jadi Tiap Bapak bulannya tetap ngisi ngeten. ngisi ya. Seandainya nggak ngisi pun kan sebenarnya di pondok itu kan apa? Diperbolehkan. Iya. Diperbolehkan kan, maksudnya SPP itu Iya. tidak ada angkanya mau berapa, monggo gitu kan. Kalau menurut Bapak dengan pola tanpa SPP, dengan pola gratis Ya, gitu. alhamdulillah. Dan selalu terbantu nih. Iya. Yang kedua yang kecil, nggak dan bantuan kan buatan jaketnya.
Kalau Mas Ilham itu ada saudaranya apa enggak? Enten Ada. Masih sekolah semua? Ya. pun kata anak. Oh, ini Sembarang. paling kecil? Nomor kali ini. Oh. Mas Ilham nomor kali. Yang satu masih 2 tahun. Yang satu masih 2 tahun. Jadi berapa totalnya? 3. 3, jadi 2 tahun Ilham, terus yang kakaknya yang sudah nikah. Iya. Oh, gitu ya. Ya, terus kalau ini Pak, kalau Bapak sering ke pondok untuk jenguk gitu? Sering. Berapa kali sebulan? Mas? Sebulan sekali. Terus apa yang Bapak pesankan ke Ilham ketika ketemu di pondok? Kalau pesen ya, muka-muka anak ini bisa tahan, bisa bertahan teng pondok nih. Dan habis kampung SMA, insya Allah masih tahan di situ gitu. Oke, melanjutkan aktivitas di pondok gitu ya Pak. Tahan nggak Ilham di pondok? Tahan. Betul. Kalau tahan di pondok tuh nggak apa, jangan tahan di kantor polisi. Jadinya tahan. Tahanan itu namanya. Tahanan. Terus ini Pak, Ilham kan belajar agama, ya Pak. Itu Bapak ada terpengaruh nggak? Maksudnya Bapak menjadi, wah aku nek anakku iso, aku raiso izin gitu. Ada terpengaruh gitu nggak Pak? Karena gini, kalau anak bisa kok bapaknya enggak bisa, itu rasanya bapaknya itu kurang bagaimana gitu. Malu sama anak gitu. Ini kan kalau Mas Ilham kalau di pondok itu kan sering diminta buat tilawah di acara-acara Ya. kajian gitu kan, karena emang udah pada tahu semua, udah jadi rahasia umum nih kalau Mas Ilham itu punya suara yang bisa Alhamdulillah Pak, Bapak. diunggulkan gitu kan. Luar biasa. Itu kan rezeki yang luar biasa Luar buat biasa. Bapak. Iya, iya. Oke, kalau di masyarakat, kalau apa namanya di rumah gitu suka dimintai tolong Bapak. Wah, yang disayangkan gitu Pak. Sebenarnya bulan Ramadan ini kan ngimami komoditi kemusalan gitu. Iya. Ini kok dan niki kan makas liko kan kalau iya. beliaunya hari ini jinake ya bisa enten ganti niki. Saya kemarin Ramadan pengen sebenarnya diminta jadwal di masjid setempat, tapi kondisi pesantren belum libur gitu, oke? Ternyata di sana juga dimanfaatkan kok Pak. Maksudnya di sana masjid sekitar juga dapat manfaat dari Mas Ilham, atau di situ Mas Ilham dapat jadwal di masjid yang sana. Jadi istilahnya itu jam terbang ya? Iya. Menambah jam terbang. Nah ini kaitannya sudah sampai ke tilawah tadi. Kita coba aja Ilham ngaji apa gitu. Mas Ilham, kita ingin mendengarkan Mas Ilham Pengen ngaji. dengar. Kita cari lokasi yang di luar aja mungkin. Siap. Kita di luar aja yuk. Cocok. Ya Pak, kita dengarkan Ilham ngaji bareng-bareng kita di luar. Kamu perlu pakai Mushaf? mushaf atau sudah hafal? Gak ada. Al-Ikhlas pasti. Enggak. Oke. Yuk kita langsung keluar. Yuk siap-siap. Yuk kita langsung kita dengarkan bareng-bareng ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Alhamdulillah Mas Fahmi, Ya, kita bisa ketemu langsung dengan orang tuanya Mas Ilham. Mas Ilham, Pak Mukadi. Pak Mukadi. Ya. Kalau Mukidi jualan kopi. Soalnya. Aduh. Ya, harapannya supaya Ilham itu belajarnya sungguh-sungguh ya Pak ya. Iya. Supaya tadi Bapak bilang supaya apa? Bisa ngaji, bisa memberikan manfaat untuk keluarga, untuk
untuk lingkungan sini ya Pak ya. Ya. Kayak gitu dulu Mas Fahmi. Ya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita berikutnya. Heeh. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banget. Nanti salam. kasih sekali ya. Oke. Silaturahmi. Bersambung. Insyaallah nanti bersama lagi. Salam buat keluarga, buat ibu. Oke Pak, bareng ya. Oke, assalamualaikum.